Mungkin teman-teman udah ada clue belum nih apa yang akan kita bahas kali ini. Pokoknya tentang janji. Dan pembahasan kali ini pastinya akan sangat seru dan lagi-lagi kita ambil dari perspektif yang lain ya pendeta tentang tokoh Alkitab ini. Padahal sebetulnya dari cerita anak-anak dan juga lain-lainnya ini sudah sering dibahas tokoh Alkitab. Percaya kepada Tuhan sebelum sesuatu terjadi. Iya. Terkadang kita mungkin aku juga sebagai manusia harus ada yang kejadian dulu baru percaya. Harus ada kejadian apa dulu baru mau menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Shalom teman-teman, lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru dan juga di tempat yang baru nih. Dan kiranya teman-teman selalu dalam juga lindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dan punya semangat yang baru. Nah, di episode kali ini seperti biasa Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi dan kali ini aku ditemani oleh Pendeta Antonius Saparinius. Pendeta, apa kabar Pendeta? Aku boleh panggil Pendeta apa nih Pendeta? Panggil saja Pendeta Anton. Pendeta Anton ya, yeah. Oke Pendeta. Pendeta, sebelum kita akan memasuki episode kali ini, kita akan ajak teman-teman untuk melakukan beberapa hal nih Pendeta. Yang pertama teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Dan juga kalau teman-teman di rumah atau dimanapun berada saat ini punya ini Pendeta, requestan tokoh-tokoh Alkitab yang mereka ingin bahas secara khusus, silahkan leave komentar di bawah. Jadi kalau misalnya mereka mau tokoh Alkitab kesukaan mereka, boleh ya, boleh sekali ya Pendeta. Betul. Boleh, nanti akan dibahas bersama-sama dengan Pendeta Anton atau narasumber lainnya. Betul. Dan jika teman-teman juga punya pokok doa atau mungkin pengen curhat ya Pendeta, betul. Mungkin pengen curhat atau apapun yang teman-teman ingin bagikan, silahkan komentar di bawah. Dan nantinya akan ada tim Doa Hope Channel yang akan secara khusus mendoakan pokok-pokok doa dari teman-teman. Nah Pendeta, kita balik lagi nih Pendeta. Ya. Kan di Facebook ini kita ngomongin tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Betul. Dan tokoh Alkitab ini sebetulnya udah biasa didengar. Ya. Sudah sangat sudah sangat terkenal lah. Apalagi tokoh Kristen yang bukan cuma Kristen sih sebetulnya ya Pendeta ya, tapi sudah sangat dikenal lah Pendeta. Betul. Tapi kali ini kita akan coba bahas dari satu perspektif yang lain, betul. Yaitu tentang janji. Ya. Jadi aku mau tanya ke Pendeta nih, kira-kira seberapa penting janji itu bagi Pendeta Anton? Oke, jadi berbicara janji, saudara pemirsa Hope Channel di rumah, janji adalah satu hal yang membuat seseorang itu bisa dipercaya. Betul. Karena kalau dia menjanjikan sesuatu, tentu ini antara dua pihak ya. Iya. Dan ketika dia berjanji, atau siapapun itu berjanji, itulah yang akan kita pegang. Dan selalu janji yang bisa dipegang berarti orangnya dapat dipercaya. Ya, betul. Dan dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas janji antara dua pihak. Nah, siapa itu? Nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Jadi berbicara janji, satu hal lagi. Janji itu kalau secara manusia perlu ditepati. Tapi tidak jarang juga banyak yang mengingkari janjinya. Sehingga janji tinggal janji katanya. Iya, tinggal janji. Ya. Jadi kalau janji. Untuk Pendeta Anton, janji itu penting ya. Betul, sangat penting. Sangat penting. Bukan Pendeta. Penting aja, sangat penting. Sangat penting. Iya. Kalau aku nih Pendeta, kayak aku salah satu yang suka mengingkari janji deh. Apalagi kalau janjian sama teman-teman, mungkin juga teman-teman Facebook juga merasakan hal yang sama ya. Janji sama teman-teman bilang jam berapa, bilangnya OTW padahal sebetulnya baru bangun gitu. Aku masih sering lalai di situ Pendeta kalau masalah janji. Jadi kadang suka menyepelekan janji sih aku Pendeta. Gak apa-apa, masih ada waktu. There is always room for change. Ya, betul. Dan selain itu, memang kalau kita setia dalam perkara kecil, maka perkara besar Tuhan akan percayakan lagi. Amin. Jadi mulai dari hal-hal kecil itu. Iya, betul. Jadi diingatkan kembali nih teman-teman kepada kita semua bahwa janji itu, aku Pendeta itu janji, apalagi kalau janji lebih ke janji-janji pertemuan itu sih Pendeta. Janji pertemuan, janji-janji tapi kalau janji misalnya antara kita berdua nih Pendeta, janji untuk tidak cerita ke siapa-siapa, aku pegang kok Pendeta. Amin. Tenang, aku tetap pegang. Yang aku sering lalaikan dan mungkin juga teman-teman di rumah sering lalaikan adalah janji ketemuan. Apalagi di Jakarta ini kan Pendeta, Jakarta tuh jalanannya sering macet tak terduga. Jadi
bilang janji jam berapa biasanya suka ngaret. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman udah ada clue belum nih apa yang akan kita bahas kali ini. Pokoknya tentang janji. Dan pembahasan kali ini pastinya akan sangat seru dan lagi-lagi kita ambil dari perspektif yang lain ya pendeta tentang tokoh Alkitab ini. Padahal sebetulnya dari cerita anak-anak dan juga lain-lainnya ini sudah sering dibahas tokoh Alkitab ini. Tapi kita akan coba bahas dari perspektif yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Jadi tadi pendeta di segmen sebelumnya kita kasih tahu bahwa tokoh Alkitab yang kita akan bahas kali ini sudah sering dibahas, namanya sudah terkenal dan kita akan coba sebetulnya ada fakta-fakta menarik yang akan kita bahas ya pada episode kali ini, tapi nanti kita akan masuk di janji tadi tentang janji itu. Pendeta boleh kasih tahu siapa yang akan kita bahas pada episode kali ini? Ya, untuk episode kali ini kita akan bahas tentang Abram. Iya. Oke, kita akan bahas. Dia sebetulnya terkenal dengan nama Abraham ya pendeta. Tapi sebelum dia diganti namanya menjadi Abraham, dia sebelumnya Abram dulu ya pendeta. Betul. Jadi kalau boleh tahu gimana tuh kisahnya tentang Abram pendeta? Ya, jadi Abram ini adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 11 ayat 26 di mana dia adalah anaknya Terah. Namun Abram ini memiliki panggilan khusus. Dari siapa? Panggilannya tahu nggak? Siapa pendeta? Dari Tuhan. Oh, dari Tuhan ya. Oke, pendeta. Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari tanah leluhurnya. Ibaratnya dari kampung halamannya lah. Untuk pergi ke suatu tempat yang dia belum pernah pergi. Bayangkan nih, kalau Yana dipanggil ke tempat yang belum pernah Yana pergi, mau nggak? Kayaknya sih aku mikir banyak pendeta. Mikir banyak pendeta. Ya. Tapi Abram dalam hal ini dia tidak pikir panjang dan tidak pikir dua kali. Dia langsung menuruti apa yang Tuhan panggilkan buat dia. Dan dia tinggalkan tanah leluhurnya bersama dengan istri, ponakan dan juga semua pengikut-pengikutnya ke tanah Kanaan. Dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Nah, inilah menariknya Abram. Lebih jauh, Abram juga dia bukan manusia yang tanpa kekurangan. Ya, namanya manusia pasti ada kekurangannya. Ya, karena kita sudah terkutuk. Karena nenek moyang pertama kita memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi secara ilmiah manusia, ya atau tidak kita akui bahwa dalam diri kita setiap manusia ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, dalam segmen ini kita akan bahas sedikit kekurangan dan kelebihan tentunya dari Abraham. Dan mari kita mulai dengan hal yang negatif dikit. Oke. Dari mana? Ya. Jadi Abram ketika sudah sampai di tanah Kanaan itu, satu peristiwa yang memang terjadi sifatnya bukan hanya di satu area tapi ya global lah. Dalam hal ini terjadi kelaparan. Jadi karena tidak ada makanan di tanah Kanaan, akhirnya sekeluarga ini meninggalkan tanah Kanaan ke tanah Mesir. Karena di sana ada makanan. Iya, betul. Ya. Sampai di sana bersama dengan istri terkasih. Sebelum sampai, Abram bilang, nanti kalau ketemu Raja Mesir, bilang kamu saudara saya. Walaupun memang benar, mereka ini saudara. Kalau saudara kita di Sumatera itu paribannya. Pariban ya. Iya. Jadi istrinya itu Sarah ya pendeta ya? Betul. Sarah. Itu paribannya Abram. Betul, paribannya Abram. Namun di balik itu ketika ditanya, ini istrimu bukan? Dia bilang, oh bukan. Ini saudara saya. Nah itulah terletak kekurangan pertama dari Abram. Dia tidak memberitahukan sesungguhnya dari apa yang dia sedang alami saat itu. Dan biasa ini disebut sebagai white lies. White lies. Apa itu? Dusta putih. Ya, jadi kita anggap ini seperti wajarlah dilakukan kan manusia. Ya dusta tetap dusta. Iya, betul, pada hakikatnya. Dan itu 2 kali dilakukan oleh Abram. Kalau Tuhan tidak campur tangan, maka istri Abram pasti akan diambil oleh orang lain. Jadi kita lihat di dalam kehidupan manusia butuh intervensi dari Tuhan agar manusia itu bisa tetap hidup
benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi pendeta, sebelum ini, maaf pendeta aku itu kayak tadi yang aku bilang itu pendeta, ditanya udah jalan atau belum, terus bilang nggak udah, ternyata masih baru bangun, itu termasuk white lies nggak pendeta? Itu termasuk white lies nggak pendeta? Saya kurang tahu juga mau bilang white lies atau bukan. Itu situational lies. Situational lies ya. Tapi kayaknya tidak patut untuk ditiru ya pendeta. Yeah. Jadi jika aku juga dan teman-teman jangan lakukan white lies itu kayaknya pendeta ya. Yeah. Kita balik lagi pendeta. Oke. Nah selanjutnya dari kisah Abraham ini dalam dia menjalani kehidupannya, saking banyaknya domba atau binatang gembalaan, dia kan bawa ponakannya tuh, Lot. Yeah. Nah, Lot juga bukan orang yang biasa-biasa aja. Sama seperti pamannya, Abram, dia juga punya banyak kawanan domba. Jadi yang terjadi adalah gembala domba dari Lot, ponakan Abram, dan juga gembala domba dari Abram, omnya Lot, sering bertengkar tentang tempat mau kasih makan ininya, domba-dombanya. Akhirnya paman yang sangat bijaksana, bisa dikatakan demikian, memberikan pilihan kepada Lot. Anakku Lot, ponakanku, pilihlah tempat di mana kamu mau berdiam, sehingga ketika kamu sudah pilih, aku akan pilih sebaliknya. Dan ya Lot memilih di dekat Sodom dan Gomora, sedangkan Abram ke arah tanah Hebron. Dan terjadilah demikian. Dan satu kali peristiwa ini sangat menarik. Lot sudah pilih tempat. Tiba-tiba ada kerajaan Elam yang ya dengan kata lain pergi dan mengepung kota itu dan mengambil semua yang ada di tempat itu, termasuk Lot juga diambil. Maksudnya seperti jarah. Ya bukan penjarahan sih, ditangkap gitu, ditangkap dan dibawa ke tempat yang dimana kerajaan Elam itu berada. Jadi ada yang lapor ke Abram, ponakanmu Lot ditangkap oleh Raja Elam. Lalu dengan 318 anggota di dalam rumahnya. Ini seperti orang-orang yang sudah dewasa lah, siap untuk berperang. Pergi dan mengambil kembali Lot tadi dan semua yang dimiliki. Nah itu bisa baca di Kejadian pasal 14. Nah singkat cerita, Abram menang, ponakannya Lot diselamatkan. Dan ada peristiwa menarik. Ya, benar. Nah, boleh apa? Aku bacakan ya. Bacakan yang di mana benar? Kejadian 14. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Nah, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Dengan judul perikop pertemuan Abram dengan Melkisedek. Ya. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatinya lah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika sudah menang, banyak jarahan, ya kan, hasil perang itu. Abram didatangi oleh siapa? Melkisedek. Melkisedek ini artinya Raja Damai. Ya, ini nama lain dari Yesus Kristus. Raja Damai. Kemudian saking terpesonanya dan merasa kagumnya Abram kepada Melkisedek, dia memberikan 1/10. 1/10 dari apa katanya? Dari semuanya. Nah, saya mau katakan disinilah pertama kalinya kata 1/10 atau perpuluhan itu dicatat. Dan orang pertama yang memberikan persepuluhan adalah Abram. Ya. Jadi itu ya fakta menarik pertama ya. Iya, betul. Bahwa Abram adalah tokoh Alkitab pertama yang memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Wah, yang tercatat. Oke, mungkin ada yang lebih dahulu tapi tidak tercatat. Tapi tercatat di Alkitab di sini pertama Abram ya. Betul, betul. Nah, selanjutnya kita ke pasal 15 dari kitab Kejadian. Di sini ada peristiwa yang perlu diperhatikan. Kenapa? Betul. Karena ini berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Jadi kita buat singkat aja ya. Jadi waktu itu Tuhan datang kepada Abram, dia katakan demikian. Ini Tuhan yang berbicara. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu,
upahmu akan sangat besar, kata Tuhan kepada Abram. Namun di sini Abram menjawab, ayat 2. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu Tuhan menjawab lagi, ayat 3. Maksud saya ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Mendengar itu, ayatnya yang ke-5 mengatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Ini untuk membuktikan. Jadi Tuhan ini bukan sekedar Tuhan yang ngomong doang, tapi dia memberikan bukti. Nah, ini bukti kelihatan sih sebenarnya. Tuhan katakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oh, lihat bintang di langit. Luar biasa ya. Bisa nggak hitung bintang di langit berapa banyak? Nggak bisa benar. Nah, itulah janji Tuhan. Sedemikian banyaklah nanti keturunanmu. Dan selanjutnya ini yang kita tidak boleh lupakan. Ayat 6. Ayat ini penting. Dikatakan demikian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kalau Anda lihat ayat ini berkata percayalah. Lalu percayalah Abram. Itu diambil dari kata Ibrani aman. Kata percaya ini aman. Yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia iman. Iya, jadi percaya itu berbicara tentang iman. Kalau kita berbicara iman itu tentunya tidak berbicara antara manusia dengan manusia. Contoh saya beriman kepada Yana enggak kan? Tapi iman kita berbicara tentang ciptaan kepada penciptanya. Dalam hal ini manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dan iman hanya bisa diberikan kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dan kata ini, saudariku, pertama kali muncul kata percaya ini di ayat ini. Kejadian 15 ayat 6. Dan yang pertama kali percaya adalah Abram. Dan yang lebih menarik lagi, apa respon Tuhan terhadap itu? Lihat ya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa artinya? Setiap kali kita, umat manusia ini, percaya dan beriman kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran bagi pihak kita. Lawan kebenaran apa? Kesalahan. Iya. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Kata lain dari kesalahan adalah dosa. Pelanggaran. Berapa banyak dosa? Berapa banyak pelanggaran yang Anda lakukan? Itu semua atas nama ketidakpercayaan kepada Tuhan. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, pada hakikatnya kita akan menjauhi dosa. Nah, itu dia. Fakta yang kedua yang menarik. Ya, tentang kata percaya. Nah, selanjutnya ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan ke negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat 8. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Bayangkan, Tuhan udah janji. Ini Tuhan loh, pemilik semesta alam, berjanji kepada Abram. Aku akan berikan engkau tanah ini menjadi milikmu. Tapi Abram, meskipun dia tahu ini Tuhan pencipta langit, dari mana saya tahu tuh? Apa buktinya Tuhan? Apa buktinya? Ya, kadang-kadang kita manusia juga gitu kan. Betul. Lo janji, tapi apa buktinya janji lo? Betul kan? Iya, betul. Nah, inilah yang Tuhan katakan ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku apa? Seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur. Dan seekor anak burung merpati. Oke, kita persingkat ceritanya. Jadi Tuhan memerintahkan untuk mengambil 3 ekor binatang dan 2 ekor burung. Nah, itu Tuhan perintahkan untuk dikorbankan. Nah, singkatnya, masing-masing binatang ini, sapi dipotong, bukan dibelah. Dipotong 2 di bagian tengah. Begitu juga dengan sapi, kambing dan domba dipotong tengahnya. Sehingga di antaranya itu ada darah yang mengalir.
Sedangkan burung tekukur dan burung merpati itu ditaruh bersebelahan. Nah, jadi di tempat di mana darah itu mengalir, membentuk the path of blood, jalan berdarah. Jalan berdarah. Mungkin kalau kita lebih kenal itu dengan Via Dolorosa. Via Dolorosa. Apa itu jalan ke salib ya? Di mana Yesus melewatinya dengan berdarah-darah. Nah, singkat cerita yang terjadi di ayat 17. Coba kita baca. Oke, coba baca ayat 17. Kejadian 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Nah, menariknya di sini, Abram melihat bahwa ada apa? Ada perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan setiap kali ada api, ini melambangkan hadirat Tuhan. Jadi siapa yang lewat? Tuhan yang lewat di antara potongan daging itu. Dan menurut komentar dari Ellen G. White, seorang penulis Kristen yang terkenal, dia katakan ketika Abram memotong korban itu, Abram bukan hanya sekedar memotong, tetapi dia juga berjanji untuk setia dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun ya, namanya janji manusia itu kadang-kadang tidak bisa dipegang. Tapi di sini Tuhan mengesahkan janjinya kepada Abram. Jadi singkat cerita, Tuhan katakan, aku mengesahkan perjanjian ini dengan lewat di antaranya. Lewat api dan obor tadi. Dan Tuhan bilang, komentar dari Herbert Wolf, dia katakan bahwa ini adalah satu-satunya perjanjian yang Allah buat dengan memakai korban. Karena ketika dia berjanji sama Adam, memang sih ada korban, di mana pakaian Adam kan diambil dari kulit binatang. Begitu juga dengan janji Tuhan kepada Nuh, ada pelangi, tapi tidak pakai korban kan? Betul. Nah, menariknya di sini Tuhan mengatakan, kalau aku sampai mengingkari perjanjian ini, maka nanti aku akan sama seperti binatang yang sudah dikorbankan ini. Nah, itulah kata Herbert Wolf, bahwa Tuhan berjanji, kalau sampai saya tidak bisa menepati janji ini, maka akan ada korban dari pihak saya. Dan menariknya, janji itu memang diingkari. Dan inilah perjanjian kekal antara Tuhan dengan manusia. Jadi Abram mewakili manusia, dan Tuhan mengadakan perjanjian. Dan inilah yang disebut dengan perjanjian kekal. Everlasting covenant. Yesus datang sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Coba bacakan sis. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ini aku coba hafalkan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu dia. Jadi karena janji itu diingkari sepihak oleh keturunan Abram, bukan Abraham, keturunannya, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mati di mana? Di kayu salib. Tergantung di antara langit dan bumi. Di antara dua pencuri. Sama persis ketika Tuhan lewat api dan obor itu melewati potongan-potongan daging. Jadi aku akan jadi sama seperti ini kalau aku sampai mengingkari janji ini. Yang ingkari bukan Tuhan, manusia. Tapi namanya janji ini antara dua belah pihak, jadi harus tetap dipenuhi janji itu. Jadi Yesus mati demi memenuhi janji itu. Sekalian dia mati untuk menghapus dosa-dosa kita dan juga menjadi juru selamat kita. Indah bukan? Ya, indah sekali. Ya, dari Abram kita bahas tentang Yesus karena Yesuslah pemenuhan janji kepada Abram itu. Ya, jadi teman-teman, wah ini pelajarannya kena sekali di aku sih secara pribadi pendeta. Karena balik lagi, mungkin kalau aku atau mungkin kita sebagai manusia, kita janji-janji paling banyak kita lakukan di kehidupan sehari-hari, janji terhadap orang lain gitu. Tapi janji kepada Tuhan mungkin jarang kita lakukan ya pendeta. Sampai bahkan di kisah ini pun Tuhan yang berjanji sendiri. Dan Tuhan tidak akan mengingkari, justru yang mengingkari kita. Keturunan Abraham berarti kita kan pendeta. Berarti kita.
dan diingatkan kembali kepada kita semua melalui pelajaran pada episode kali ini adalah bagaimana setianya Tuhan ya pendeta. Betul. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, walaupun kita sebagai manusia sudah berkali-kali mengingkari janji antara kita, yang sebetulnya janji sudah dari zaman lama ya pendeta, janji antara Abram dan Tuhan, tapi kita sebagai keturunannya masih sering mengingkari janji, tapi Tuhan masih setia. Tuhan bahkan masih mau mengampuni dosa-dosa kita ya pendeta. Betul. Setiap harinya. Wah, luar biasa sekali sih pendeta. Pelajaran pada episode kali ini, tapi bukan cuma pelajaran ini aja ya pendeta. Ya, kita masih akan bahas beberapa pelajaran kembali mengenai Abram. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi pendeta kita sudah membahas beberapa fakta mengenai Abram nih. Betul. Yang pertama tadi itu kalau nggak salah ya pendeta, kalau kata anak-anak zaman sekarang, correct me if I'm wrong. Yeah. Cemiil. Yeah. Yang pertama yaitu Abram adalah tokoh Alkitab yang tercatat pertama kali dia membayar persepuluhan. Memberikan persepuluhan dari apa yang dia miliki. Lalu yang kedua fakta yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan. Yeah. Lalu yang kedua, Abram adalah tokoh Alkitab yang pertama juga yang tercatat dengan kata percaya. Iya. Dengan kata percaya. Lalu setelah itu Abram bukan fakta juga tapi bahwa Abram melakukan white lies. Tadi kan di sebelumnya. Jadi maksudnya sebagai seorang manusia walaupun tokoh Alkitab dia juga mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Sama seperti kita persis. Dan setelah itu kita telah membahas juga mengenai perjanjian yang dibuat antara Allah dan juga Abram dengan beberapa hewan-hewan tadi. Nah setelah itu apa yang terjadi? Oke. Jadi nama Abram itu adalah nama yang tetap disandang oleh Abram sampai namanya dirubah di Kejadian pasal 17. Kenapa? Karena Tuhan mau agar Abraham dikenal sebagai Abraham yang dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mengubah nama Abram menjadi Abraham. Kemudian nama istrinya dari Sarai menjadi Sarah. Kenapa? Abram artinya bapa segala orang percaya. Sedangkan Sarah adalah ibu dari orang-orang percaya tentunya. Dan yang fakta menarik yang selanjutnya adalah ketika janji itu diberikan, Abram sudah berumur 100 tahun. Dan dia baru punya anak Ishak. Walaupun ada anak dari Hagar ya, yaitu Ismail. Dan setelah juga Sarah meninggal, Abram punya istri lagi, yaitu Keturah. Ada 6 anaknya di situ. Namun yang paling menarik, yang Tuhan mau agar menjadi anak perjanjian, yaitu Ishak. Ya, kita tidak perlu bahas lama-lama kenapa Ishak, hanya karena memang Tuhan berkata, Sarah lah yang akan jadi ibu dari segala orang percaya dan Abram, bukan dari Hagar, bukan juga dari Keturah. Namun dalam kehidupan mereka tidak akur. Walaupun kakak beradik ya Ismail dengan Ishak dan juga dengan 6 saudara yang lain, mereka tidak terlalu akur. Tapi ada momen di mana mereka akur. Tahu momen kapan itu? Kapan tuh berapa? Waktu papanya meninggal. Atau kata lainnya Abraham meninggal. Ya, kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 25 nih. Kejadian pasal 25. Ya. Di ayatnya ke-9. Yang ke-9. Ya. Okay. Kejadian 25 ayat yang ke-9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron, Bit Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Iya. Nah, menariknya mereka akur ketika orang tuanya udah meninggal. Ya tentu kita jangan gitu ya. Jangan nanti orang tua meninggal baru kita akur. Bersaudara baru akur. Jangan. Nah, fakta yang lebih menarik lagi, Abram jugalah orang pertama yang Tuhan janjikan kepadanya tentang sunat. Iya, jadi Abram di usia yang sudah tidak muda lagi harus disunat untuk memenuhi
janji kepada Tuhan. Kalau tadi kan sebelumnya Tuhan yang Berjanji. melewati korban itu kan. Kalau sekarang di pihaknya Abraham, agar janji ini terpenuhi, kalian harus disunat. Nah, dan ini perjanjian sunat, seisi rumah disunat. Termasuk Abraham sendiri. Dan itulah awal mula di mana sunat itu diperkenalkan di dalam dunia keagamaan. Sehingga ada istilah orang bersunat dan tidak bersunat di dalam perjanjian baru. Iya, kalau yang bersunat katanya umatnya Tuhan. Kalau yang tidak bersunat katanya bukan umat Tuhan. Padahal yang Tuhan minta adalah sunat hati. Hati yang harus dibersihkan dari kekotoran. Bukan organ alat vital. Nah, jadi saudara-saudariku, di saat sekarang ini, Abraham adalah bapa leluhur 3 agama besar dunia. Tahu agama apa aja itu? Kristen, Islam dan Katolik, Yahudi. Iya, Okay. 3 agama besar di dunia: Islam, Kristen dan Yahudi. Dan mereka semua mengerti tentang sunat. Nah, sunat tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Isa Al-Masih, Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudariku, semua pemirsa di rumah, Abraham adalah bapa leluhur semua orang percaya. Dan yang paling penting harus kita ingat dari kisah Abraham adalah di mana ketika dia percaya, percayanya itu diperhitungkan Tuhan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kalau saya nanya ke Yana, kira-kira apakah pernah melakukan kesalahan atau nggak pernah? Oh, pasti pernah dong Pendeta. Banyak ya? Malah kayaknya Pendeta, banyak sekali. Tapi dengan banyak kesalahan itu, apakah Yana juga percaya sama Tuhan bahwa Dia mampu mengampuni dosa-dosa Yana dan juga menyucikan dari segala kejahatan? Percaya Pendeta. Percaya. Maka hal itu diperhitungkan kepada Yana sebagai suatu kebenaran. Counted unto him as a righteousness. Nah, berbicara tentang kebenaran. Di dunia ini banyak hal kontaminasi antara yang benar dan tidak. Kenapa? Simply because we have ate from the tree of knowledge of right and wrong. Kita sudah makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga efeknya, meskipun kita mau berusaha sebaik mungkin untuk jadi orang baik, namanya kan kita tidak hidup sendirian. Ada hal-hal negatif yang terjadi kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Kita berusaha untuk hidup jahat sejahat-jahatnya, tapi tetap ada hal baik. Contoh ya, seorang bapak kepala penjahat, atau mungkin kepala preman. Ya. Tapi kalau kepada anaknya atau kepada istrinya pasti akan menunjukkan sisi baiknya. Seperti menyayangi anaknya, mengasihi istrinya. Padahal kepala penjahat. Iya, betul. Ya, jadi manusia punya 2 sisi. Alkitab mengatakan ini adalah sisi kedagingan dan sisi roh. Begitu juga dengan Abraham. Dan kita semua umat manusia punya 2 sisi. Caranya supaya kita lebih bersandar kepada sisi yang baik dibandingkan sisi yang jahat, ibaratnya ini memberi makan. Bila kita ada 2 peliharaan, ya taruhlah 2 ekor anjing. Mungkin anjing pitbull ya. Anjing pitbull yang garang dan luar biasa. Yang satu kita kasih nama daging, flesh. Yang satu roh, spirit. Kalau kita kasih makan lebih banyak flesh, keinginan daging, kira-kira apakah spirit yang akan lebih besar, keinginan roh? Enggak. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus lebih banyak memberi makan keinginan roh dibandingkan keinginan daging. Bagaimana caranya? Everything that you see, you hear, and you do will eventually affect your spiritual. Jadi apapun yang kita lihat, kita dengar, yang kita konsumsi dengan panca indera kita ini akan berpengaruh kepada pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Jadi pelajaran penting dari Abraham, dia diperhitungkan sebagai seorang yang benar karena dia percaya. Jadi tetaplah percaya sama Tuhan. Jangan pernah meragukan dia. Karena dengan percaya kita beroleh banyak. Dengan percaya kita juga akan lebih bersyukur.
Kadang-kadang manusia sudah diberkati melimpah. Sudah banyak hal. Tetapi masih tetap juga bersungut-sungut. Ya, kadang-kadang kita lebih suka bersungut. Lebih suka berpikir negatif dibandingkan berpikiran positif. Jadi contohilah Abraham. Meskipun dia masih tetap ragu juga ya. Iya, betul, itu manusiawi. Ini pendeta. Kalau dari aku ya pendeta. Ya. Ini tentang Abram yang sudah diubah oleh Tuhan namanya menjadi Abraham. Ya. Yaitu di mana dia itu percaya, tapi bukan cuma sekedar percaya, pendeta. Betul. Kadang kita sebagai seorang Kristen percaya sih percaya, mungkin aku juga ya. Ini juga tamparan keras untuk aku secara pribadi. Apalagi aku sudah dari kecil berada di keluarga yang memberikan setiap harinya tuh pelajaran-pelajaran tentang kerohanian. Kalau dibilang percaya sih percaya, tapi tidak seperti Abraham ini. Dia bahkan melakukan seperti kisah yang kita tahu bahwa dia berani untuk mengorbankan anaknya. Gitu. Betul. Tapi itu lagi diingatkan kembali kepada kita semua bahwa percaya bukan cuma sekedar percaya, ya pendeta. Tapi ketika kita percaya itu akan secara otomatis pastinya akan tersalurkan lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, lewat perkataan kita sehari-hari. Dan dari kisah Abram ini, apa sih pendeta? Percayanya Abram itu kenapa? Kalau aku boleh tanya ke pendeta, tadi kan pendeta udah tanya nih ke aku. Kira-kira apa yang membuat Abram sangat percaya seperti itu kepada Tuhan? Iya, jadi simpelnya kalau kita kembali ke Kejadian 15 ayat 6, karena Tuhan berfirman, Tuhan berjanji kepada Abram. Dan ketika dia percaya akan janji Tuhan itu, hal itulah yang membuat Abram akhirnya diperhitungkan sebagai seorang yang benar. Jadi kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita, saat kita renungkan firman Tuhan, atau kita baca renungan pagi, renungan malam, atau kita dengar firman yang dihotbahkan, dan saat kita dengar, kita makin percaya kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Saya kasih contoh. Tuhan berjanji bahwa kalau kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat persepuluhan dan persembahan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, sehingga kita beroleh berkat dengan berkelimpahan. Dan ketika kita percaya, hal itu diperhitungkan kepada kita menjadi satu kebenaran. Dan bukan hanya itu. Kita benar-benar diberkati kan. Mereka yang berusaha menjual dan dari hasil penjualan mereka memberikan persepuluhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan memberkati. Usaha pekerjaan mereka semakin lama semakin makmur. Mungkin yang hanya dari satu franchise menjadi 2, menjadi 3, dan makin banyak sampai seluruh Indonesia ada. Itu semua oleh karena mereka memegang dan percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Jadi kalau mau pilih antara percaya dan tidak percaya, tentu lebih bagus percaya. Dan kita percayanya bukan sama oknum manusia. Mungkin politikus atau siapapun kalau mereka berjanji, mereka dengan janji-janji di waktu kampanye akan mengingkari. Mungkin ya. Tetapi yang menjanjikan ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan ada statement yang mengatakan, kalaupun Tuhan berkata dusta, kalaupun Tuhan berkata bohong, itu akan terjadi. Anda bayangkan. Apatah lagi kalau dia berkata kebenaran, itu pasti akan terlaksana. Ya. Tapi pendeta, ini juga satu fakta yang menarik adalah ketika Abram belum dikaruniai oleh anak. Ya. Dia sudah percaya. Padahal dia baru dikasih lihat bintang-bintang. Kalau nih misalnya kalau aku nih, ini sisi kemanusiawianku kayaknya. Kalau aku kan mintanya anak nih, kok malah dikasih lihat bintang-bintang gitu. Itu salah satu pelajaran juga mungkin ya buat kita pendeta, yaitu percaya kepada Tuhan sebelum sesuatu terjadi. Terkadang kita mungkin aku juga sebagai manusia harus ada yang kejadian dulu baru percaya. Harus ada kejadian apa dulu baru mau menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Justru kisah Abram ini mengingatkan kembali kepada kita untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahkan sebelum terjadi. Betul. Dan jika kita juga tetap berada di dalam kehidupan Tuhan, pastinya kasih Tuhan itu pernyataan dari janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu bukan pendeta. Iya, jadi sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita lewat wahyu. Wahyu khusus dan wahyu umum.
Wahyu khusus ya ini firman Tuhan. Tapi wahyu yang umum itu adalah alam. Nah, jadi waktu Abraham dijanjikan, Tuhan bawa dia ke alam kan, lihat bintang-bintang di langit. Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Jadi kadang-kadang kita juga perlu ke alam, melihat karya ciptaan Tuhan, meskipun alam tidak sepenuhnya lagi merefleksikan pencipta, tapi dari situ kita lihat bahwa Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada hal yang Dia janjikan yang tidak akan Dia laksanakan. Jadi pendeta boleh nih kita healing nih. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, perlu. Healing penting ya pendeta. Betul. Tapi jangan healing terus ya pendeta. Iya. Alasannya dikit-dikit healing. Ada waktunya. Tapi semua ada waktunya ya pendeta. Betul. Sekali-sekali boleh healing untuk melihat ini ya pendeta, kebesaran Tuhan di alam. Iya. Dan teman-teman, kita udah harus berhenti. Kita sebenarnya masih banyak ya pendeta fakta-fakta mengenai Abraham ini, tapi kita harus berhenti. Kita harus ke kesimpulan di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Faithful, What's on Your Mind. Pendeta, kita sudah di segmen terakhir, pendeta, kita sudah harus masuk ke kesimpulan. Dan di kesimpulan ini aku mau coba share beberapa ayat ya pendeta. Silakan. Yang pertama dari Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 bunyinya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini ayatnya luar biasa ya, benar-benar indah sekali. Tuhan rela memberikan anaknya dan nggak mungkin Tuhan tidak memberikan segala sesuatu untuk kita. Yang lainnya kepada kita manusia. Itu karena kasih dan kebesaran Tuhan saja ya, benar. Lalu di ayat selanjutnya dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Luar biasa sekali, pendeta. Kalau dari pendeta? Oke, kalau dari saya ingin mengutip dari buku Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, halaman 32, paragraf pertama dia katakan, God's purposes, no haste and no delay. Bahasa Indonesia mengatakan tujuan Allah tidak mengenal tergesa-gesa dan tidak ada penundaan. Apa artinya? Janji Tuhan selalu on time. Kalau dia katakan jam sekian, ya jam sekian. Hari itu. Tidak ada yang ditunda dan tidak ada yang tergesa-gesa. Selalu on time. Sama seperti dia menjanjikan anak kepada Abraham, dia tidak tunda dan dia juga tidak tergesa-gesa memberikan, on time. Hanya kadang-kadang kita manusia yang menganggap itu sebagai terlambat ataupun terburu-buru. Iya. Amin. Pendeta, boleh pendeta berdoa untuk pelajaran kita pada episode kali ini. Baik, kita berdoa. Bapa pengasih, Tuhan pencipta langit dan bumi, penebus dan penghibur kami yang sejati. Kami mengucap syukur pada saat kali ini kami boleh membahas tentang Abram, Bapa segala orang percaya yang kemudian diganti namanya oleh Tuhan sendiri menjadi Abraham. Biarlah kepercayaan Abraham kepadamu ya Tuhan juga menjadi kepercayaan kami kepadamu, sehingga hal itu Engkau perhitungkan kepada masing-masing kami sebagai suatu kebenaran. Tolong kami umat-Mu yang penuh dengan kekurangan keterbatasan ini Tuhan. Biarlah kiranya darah Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertumpah di kayu salib sebagai penggenapan dari perjanjian kekal ini, menjadi jalan pendamaian antara kami umat-Mu dan Engkau Allah kami, sehingga kami Tuhan boleh disucikan dan terlebih dihindarkan dari segala yang jahat. Berikan kami juga akal budi hikmat agar kami dapat menggunakan kelima panca indera kami ini dengan baik dan benar, sehingga keinginan roh kami yang lebih kuat daripada keinginan daging kami. Tolong kami juga Tuhan untuk memiliki karakter-Mu, pikiran-pikiran-Mu, dan tindakan-tindakan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami semakin hari semakin memiliki tabiat Kristus dan terlebih dipersiapkan untuk hidup yang kekal. Karena di dunia ini semua yang lain akan kami tinggalkan. Tetapi tabiat Tuhan
tabiat seperti Yesus Kristus, itulah yang akan kami bawa ke surga. Biarlah janji ini Tuhan bukan hanya menjadi bagian kami yang menyaksikan siaran ini, tetapi juga semua umat manusia dimanapun mereka berada yang mau percaya kepadamu Tuhan. Sehingga mereka juga beroleh kebenaran, dipersiapkan bagi kedatanganmu yang kedua kali ya Tuhan. Kami naikkan doa permohonan ini ya Tuhan, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar, Raja dan Hakim Pembela kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pendeta, terima kasih banyak untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Puji Tuhan. Terima kasih banyak ya Pendeta. Iya. Aku juga masih mau ngingetin nih kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada untuk subscribe di channel Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Dan juga lagi-lagi kalau teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus ingin dibahas silakan leave komentar di bawah. Dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dan shalom, Tuhan memberkati.